juga nggak boleh pada saat dipegang lehernya kakinya begini. Aku enaknya gini kok, sukanya begini, kalau lurus sakit ya enggak. Harus bener-bener, karena harapannya apa? Ini basic. Kita mau bisa bengkaknya ditungkai, ya bisa sih langsung dibawa ke sana. Tapi kalau kita aktifkan di basic dulu itu lebih. Yang tadi ya, kenapa basic? Oh, ternyata parasimpatisnya, oh ternyata dia ngaktif fagositosisnya, kayak gitu kan. Nah ini sebenarnya teknik ini bikin regenerasi jaringan. Ini yang di luar ini juga buka aja biar meletakkan kedua tangan di atas sternum, mulai merasakan nafas. Gimana nih? Jadi gini ya. Ini kita harus dapat namanya motility. Kita harus dapat nyamain. Kalau kita bikin efek terapi itu nafas kita itu harus bisa sama dengan nafasnya pasien. Itu sangat efektif untuk bikin pasien itu perbaikan bahkan ke organ dalamnya. Jadi ada teman fisioterapi atlet di lapangan kan mungkin baru kolik atau ketendang langsung pingsan di lapangan. Nah fisioterapinya masuk, sebenarnya dia hanya bermain motility. Lambungnya ini paling kan maksudnya pas ketendangnya sisi lambung ya sebelah kiri, dia hanya nempelin tangan di lambungnya. Kita ikut nafasnya pasien, bisa nggak ikut nafasnya pasien? Pada saat pasien tarik, pasien biasa aja nafasnya, kita yang ikut ke pasiennya. Kemudian dari ikut nafasnya pasien, kita bisa mengarahkan ke gerakannya. Itu kan harusnya imbang. Nah begitu gerakan itu tidak imbang, kita agak nekan sedikit supaya gerakannya itu imbang. Jadi ikuti pasien dulu, setelah mengikuti pasien kita yang mengarahkan nafasnya pasien. Itu pasien si atletnya di lapangan langsung sembuh aja. Terus itu dukun itu. Cuma dipegang aja bisa sembuh padahal kesakitan banget. Enggak. Kita dengan mengikuti pasien itu memberi efek, bahasanya motility. Kalau di visceral manipulasi itu adalah motility. Sehingga dulu saya pas periksakan baby gitu ya ke dokter anak, itu dokternya terkenal. Maksudnya kalau si anak dibawa ke situ sembuh, kalau kopi resep nggak sembuh tetap panas, tapi kalau dibawa kontrol belum beli obatnya udah sembuh kayak gitu kan. Tapi memang diajak omong, dok ini begini dia memang kan nggak jawab omongan kita. Ternyata setelah kesini saya paham motility kita pun bisa lakukan. Si dokter nggak pakai tenaga dalam, nggak pakai sihir juga, kita bisa lakukan. Jadi tekniknya gimana? Ngikuti nafasnya pasien dulu, kita menyeiramakan nafas kita dengan nafasnya pasien. Nanti kalau mau detail konsep itu nanti di visceral manipulasi. Nah, contoh seperti itu. Kalau kita cerita visceral, kita balik lagi ke lymphatic drain ya, meletakkan kedua tangan di atas sternum. Jadi ini kita ikut nafasnya pasien dulu. Kita jadi udah tahu ritmenya pasien kayak apa. Nah dengan kita letakkan ini, tenang dulu. Biasanya pas ini udah lumayan. Tadi saat dipegang awal itu kan ritmenya kan kita kerasa nih tak gitu, kerasa ya. Nah ini terus yang kedua, tangan meluncur ke acromion, kembali ke sternum, diangkat nggak digeser. Jadi begitu kita letakkan dua tangan begini, dibawa meluncur ke acromion. Pada saat saya begini, bukan tangan saya yang begini ya, kaki saya yang jinjit nih, kaki kanan saya yang jinjit. Saya beri tekanan nih ke acromion dengan menjinjitkan kaki kanan. Nah terus nggak balik begini, nggak balik begini nggak,
diangkat, balik lagi ke sini, bawa lagi meluncur ke arah akromion. Begitu kita sampai di akromion, kita lebih jinjit lagi, sehingga kan tubuh kita jadi condong ke tubuhnya pasien. Ini memberi efek tekanan. Jadi bukan nggak gitu. Biasanya kita begitu kan, manipulasi pokoknya begitu. Pokoknya ini nggak gitu. Tapi memang pakai body mekanisnya kita. Set, nempel nyantol di sini, badan kita yang ke depan, baru lepas. Geser tangan ke trapezius, gunakan 2 jempol. Trapezius di mana? Oh, berarti gini ya, ini leher kayak dibikin tiga bagian gitu. Dari depan bawa ke belakang. Tuh. 2. Dari 3. Terus yang keempat, profundus terminus, hitungan 5 kali masing-masing 3 step, terwujud dekat angulus, 1 step di bawahnya, kelingking menyentuh terminus. Jadi yang dimaksud profundus tuh gini, tangan kita di sini. Jadi kenapa sih bantal itu agak ini, supaya tangan kita ini kasih kayak terowongan ya, supaya tangan kita bisa lewat. Nah, ini pegang di ujung dulu, kan proksimalnya di sini ya. Ini nyantol aja, terus kita main locomotion lagi. Gimana? Mundur, naik, maju, turun, mundur, yaitu 1 lingkaran kan? Baru 1 lingkaran. Jadi 5. Berarti kita bikin 5 lingkaran. Ingat tekanannya enggak keras-keras, hanya sebatas nempel. Terus akhirnya yang bergerak adalah tubuh kita. Kita kempesin nafas perut kita, itu efeknya ke pasien, tekanannya semakin dapat. Semakin dalam. Nah, kaki saya karena tadi miring kan, saya nggak bisa gini ya deh. Akhirnya kan yang saya lakukan gini ya. Pokoknya kuda-kuda, itu harus pintar kuda-kuda. Efeknya apa, sehat? Kalau pertama pasti pegel, pasti juga. Nah, 3 step itu berarti dari sini, ini kan yang paling atas tadi, terus turun lagi 1 step di bawahnya, 5 putaran juga, terus turun lagi. Nah, yang terakhir turun, kelingking kita itu dapat kayak nyentuh klavikula, begini. Jadi kan 1, 2, 3. Jadi paling atas turun agak tengah, terus paling bawah itu dapat klavikula. Nah, yang paling bawah ini begitu dapat klavikula sama, tapi gua nempel klavikula banget, kita nggak bisa leluasa gini nanti ya. Untuk memudahkan patokannya gitu, kelingking kita dapat terminus yang klavikula tadi kan. Terus occiput. Yang kelima,
kosongkan lagi. Ini saya agak yang lubang clavicula ada lubangnya. Ini ya, ada lubangnya. Jadi walaupun ada kanan kiri, tapi kita tahu yang paling yang paling utama pertukaran antara oksigen dan CO2 itu di clavicula sebelah kiri. Jadi gini. Nyantol. Udah badan kita yang main kuda-kuda. Terus occipital itu dari sini. Kalau tadi kan dari sini. Kalau occipital berarti tangan kita itu seakan-akan dari tengah itu nyentuh prosesus spinosus C2. Jadi tangan itu sebenarnya ketemu. Kalau yang occiput itu bedanya sama profundus, kan tadi saya nggak temu nih, jari saya kanan kiri nggak nemu, hanya pegang leher aja. Tapi kalau yang yang dikatakan occiput itu tangan kita ketemu nih, si jari tangan yang paling panjang ketemu dia, nempel ke lehernya pasien, nempel nyantol aja, yang gerak tubuh kita. Awalnya bikin pegel, tapi inilah yang bikin fisioterapi nggak sakit pinggang. Karena nanti pada saat kita stretching apa kan ngabisin ototnya jadi nggak imbang kan. Nah ini khusus untuk yang nyentuh C2 itu bisa 10 kali. Kan masing-masing hitungan 5. Kecuali khusus yang di sini terserah kita mau ambil 5 atau ambil 10. Tapi 5 kalau 10 itu efek maju mundurnya C2 itu sangat bagus banget untuk parasimpatis. Jadi nanti kalau kita belajar Mulligan atau apa, nanti ada teknik tuh yang pegang C2 suruh maju mundurin ke belakang semua, ngaktifin organ dan sebagainya. Kita banyak bermainnya di sana. Nah ini sama. Yang ditreat sama kan ya, sama-sama C2-nya gitu. Nah ini lebih, kalau saya sih lebih dapat di sini daripada pasien disuruh duduk, kita pegang C2-nya didorong depan belakang, bahaya. Nah itu satu step dapat occipital, kan 4 step nih, 2 agak maju lagi ke bawah, terus 3, terus yang keempat mirip dengan si kelingking dapat clavicula tadi. Nah, kemudian kosongkan lagi, terminus lagi. Jadi ini seperti langkah 4 ya. Setelah menyentuh terminus, lanjut ke yang muter terminusnya. Kemudian tangan supinasi di bawah dagu, 3 step. Soft hold high, control low, terus profundus, 3 step terminus. Tangan supinasi di bawah dagu tuh kayak gini. Jadi awal kita ketemu dulu yang di dagunya, nyantol juga, baru kuda-kuda. Tuh, 2, 3, 4, 5. Maju lagi ke step di lateralnya.
telunjuk kita dapatnya si habisnya dari kita ya. Nah di sini nyantol lagi. Nah ini karena dekat telinga dia kayak akan yang nodus limfatikus, sehingga kalau pas berpilek atau apa ya ini bagus banget untuk mengosongkan itu nodus yang di sini supaya sinusitis apanya jadi oke. Kan bahasa sinusitis atau apa kan itu juga water stack, cairan nggak jalan ya karena kita nggak pernah aktivasi getah bening. Terus setelah 3 di bawah dagu, terus kita langsung fork valve itu bahasa Belandanya sedokoro itu apa? Garpu ya kok. Kalau orang Jawa kan bilang korok itu, ternyata pakai bahasa Belanda fork. Fork itu garpu bahasanya. Nah itu tangan kita kalau fork valve high fork valve itu yang di sini. Tangan kita di sini dulu, telunjuk. Ini telinga, ini telunjuk. Ini ya, ini daun telinganya pasien. Kita di seperti ini. Jadi telunjuk itu di depannya telinganya pasien. Tapi yang mulai tengah sama kelingking di belakangnya telinganya pasien kan bikin orok apa? Bikin garpu itu loh, masuk kayak gini. Nah, fork valve itu maksudnya single garpu. Nah, ini nempel dapat pipinya pasien. Terus baru locomotion lagi. Nah, step 1 step ya, sini bawahnya kan hanya 2 step kalau yang di pipi, sama 5 putaran juga kayak rangkutan 1 aja nih. Terus setelah dapat ini saya turun yang ke profundus tadi 1, 2, 3 terus yang selanjutnya temporalis high. Temporalis mana? Temporalis ini ya. Nah, temporalis high yang atas sama mirip yang fork valve tadi, tapi tangannya kita kan nggak nyantol ke telinga nih. Ini nempel locomotion 5 putaran juga, itu high-nya, low-nya di sini di garis ini seakan-akan garis ini. Jadi ini dapat temporalis, terus turun lagi seakan-akan kayak di garis ini, putar sampai 5, terus turun ke fork valve high yang atas, nempel ke telinga. Satu step di bawahnya lagi dengan putaran 5 kali juga. Kemudian profundus lagi 1, 2, 3 terminus. Buat lingkaran di acromion, tekan ke samping bawah atau meja, lalu tarik ke arah caudal. Jadi tangan kita tuh gini, muterin acromion, baru tekan pakai badan. Jadi gini, slow motionnya ya, ini di depannya acromion tuh gini. Jadi tangan kita muterin si acromionnya. Begitu tangan kita sudah nempel, kasih perutnya, kasih tekanan ke acromion. Jadi ulang ya, itu kan 3 kali juga tuh. Nah, kemudian trapesius pompa 3 step mulai dari acromion ke pangkal leher. Jadi kita pompa nih, ya, pompa. Jadi kan habis kita tekan acromionnya, mulai pompa. 1, 2, 3, udah ketemu leher kan. Terus trapesius tarik ke terminus. Dari trapesius tadi ujung yang
pasien dulu. Terus tarik ke arah clavicula. 1, 2, 3, 4, 5. Terminus. Terus terakhir terminus sudah, tarik ke arah itu, terus terminus sudah. Terus breathing exercise. Nah, breathing exercise gimana sih breathing yang bisa bikin regenerasi sel kita? Karena kan di sistem nasihi ya, letaknya di ulu hati itu ada 12 kantong. Kalau kita bicara nanti udara residu dan sebagainya, kan pada saat kita tarik nafas, hembus sampai kosong bener. Berarti kan kita tekan untuk sampai kosong. Dibantu fisioterapinya, kantongnya itu kayak ditekan supaya kosong. Tahan 12 detik karena pengisian itu butuh 12 detik. Sehingga tahan nggak nafas 12 detik, baru tarik nafas lagi. Sehingga benar-benar 12 kantong itu dapat oksigen semua. Nah, untuk ke pasien kita aja yang sehat nahan 12 detik ya, kayak gitu ya. Nah, bertahan dulu, nanti latihannya nahan 5. Tapi yang benar adalah nahannya nggak nafas selama 12 detik. Terus berapa kali pengulangan? 5 kali. Kalau lebih dari itu 5-7 kali itu udah maksimal. Lebih dari itu hiperventilasi nanti pasiennya. Jadi terang tapi pusing. Jadi kalau kasih jenis breathing exercise yang ke arah regenerasi sel ini enggak banyak, terus enggak nanti lakukan terus ya. Waduh, enggak. Itu dengan kita dan dosisnya di angka itu aja biar enggak hiperventilasi. Yuk, tarik nafas panjang. Jadi kita ngikut nih. Pada saat pasien tarik nafas, kita ngikutin nih gedenya perutnya pasien. Hembus. Nah, mulai dari bawah kita tekan. Hembus kosong sampai kosong benar. Jadi kita pegang apanya? Kosta yang paling bawah ya. Jadi tarik nafas panjang, hembus. Hembus, ikuti kosong hembusnya. Terakhir kita tekan di bawah kosta yang paling bawah. Hembus lagi. Kosong. Stop, nggak nafas sama sekali. Tahan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tarik nafas panjang. Hembus. Dihitungkan lagi, tahan. Kalau ekstrim belum kuat pasti gitu ya. Tadi masih nyuri nafas jadinya bisa. Oke. Di sini ada pertanyaan? Ayo, berarti 1, berarti 1, 2, 3.